Guys, balik lagi bersama gua Mike Raja terakhir dari Isekai di Isekai Coffee Shop Talk. Seperti biasa guys, ini hari Jumat ya. Konten hari ini gue pengen ngebahas yang santai, light, dan singkat dan gak ribet. Jadi kayaknya relate buat everybody. Dan ini sengaja udah dipilih beberapa pertanyaan yang masuk yang juga bisa mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Karena pertanyaan-pertanyaan yang dipilih kali ini ada di komentar-komentar di video lain. Cuman ya kurang lebih beda-beda dikit, sama-sama banyak gitu ya. Jadi ya dari situ kita mengambil kesimpulan ini kayaknya menarik untuk dibawain dan dijawab secara satu video sendiri ya. Jadi ini adalah saat dimana gua ngebacain komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan gua menjawab pertanyaan atau komentar itu guys. Sebelum mulai jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus juga ada logo Saweria di pojok kanan bawah. Jadi kita langsung mulai episode kali ini dengan pertanyaan atau komentar pertama. Yaitu gini guys. Dunia brewek di Indonesia itu masih infancy stage. Masih banyak yang harus belajar dari kartu basket. Itu gue setuju banget. Seller dan bayarnya. Tapi namanya seller kadang-kadang pasti ada yang nakalan. Selalu untuk cuan lebih banyak. Ya itu gue juga berusaha mengerti ya. Yang namanya seller pasti mau cuan. Walaupun sudah pakai 3-4 kamera pas brewek. Ya tetap aja kecurangan-kecurangan itu selalu ada ya guys ya. Mau pakai berapa kamera kayak kalau memang niatnya nggak baik bisa aja. Ataupun nih lagi live, kalau niatnya nggak baik ya live-nya dimatiin, pura-puranya lost connection ya atau apalah gitu ya. Tapi intinya seller dan buyer di Indonesia masih harus belajar sekali lagi dari tukang brewek luar negeri. Panjang ini kalau mau dibahas, haha. Sebab banyak cara untuk memperkecil kecurangan. Dari kamera yang banyak, video buka case yang masih segel dan lain-lainnya. Betul memang. Kita memang di early stage-nya Indonesia ini masih nggak di early stage banget sih. Kartu Pokemon udah masuk banyak dan udah masuk lama di Indonesia ya. Kartu basket juga udah masuk lama di Indonesia. Dari zaman gue SMA juga gue udah main kartu basket. Walaupun sekarang udah pada hilang dan gue baru mulai lagi nih ya. Sayang banget ya. Dari zaman kartu Dragon Ball, zaman jebot gitu ya. Ya intinya udah dari zaman dulu lah guys. Cuman entah kenapa melesat itu baru belakangan kali ini. Jadi memang Indonesia harus lebih cepat belajarnya untuk mengejar ketinggalan itu ya guys. Lanjut ya guys. Nih ada lagi ya. Kalau masalah Mazinger terkenal di luar Jepang. Jujur ada temen yang main MMORPG sama orang Eropa sana. Nama dia Mazinger karena bokap dia ngefans berat sama Mazinger. Mazinger emang salah satu super robot yang paling konsisten sih di SRW. Kelasnya dia kayak kelas tank kalau di MMORPG. Tapi salah satu yang pedes kalau buat ngedamage. Terakhir gue lihat ada tongkat jalan buat orang tua. Mazinger ada, Grandizer ada, Getter Robo ada, Chin Getter juga ada. Bahkan ada yang jig. Bener. Dan itu gue nyari tongkatnya dan gue tidak berhasil mendapatkan tongkatnya. Terakhir gue lihat tongkatnya itu masih ada di web-web Jepang atau di AJ, tapi harganya udah gak masuk akal. Dan gue udah pengen beli tongkat itu dari sekitar 5 tahun yang lalu untuk mempersiapkan di masa depan. Gue lanjut ya guys. Dari David Cruz 5334. Esensi blind box di apostrof ya. Tapi kalau beli satu set box ya udah pasti dapat semuanya, secret juga. Apakah itu masih ada esensinya? Ya masih. Esensinya di situ adalah lu ngedapetin secret tapi dengan tidak cara yang curang. Lagi ya. Ini kebetulan bahasnya karena barang di toko. Seandainya gacha di dalam mobile game, ada teknik atau metode supaya loot boxnya bisa dibedakan, semisal ditimbang dalam kasus blind box di toko. Maukah Anda melakukannya? Jika dilakukan berarti melanggar prinsip esensi. Ini pertanyaan apa ini? Ini gue lagi di video ini gue lagi ngebahas kalau misalkan esensi gacha itu hilang kalau misalkan lu timbang-timbang segala macam. Terus ini ada pertanyaan kayak gini. Lu harus tahu, gue ngeren di sini, gue marah-marah di sini karena gue tidak akan melakukan timbang-timbang seperti itu. Gue nggak akan melakukan gue bicara pribadi atas nama gue mewakilkan gue sendiri ya. Gue tidak akan melakukan timbangan-timbangan di toko-toko yang bahkan memperbolehkan timbang. Kenapa? Itu udah menyalahi pendirian gua. Apalagi di gacha mobile game, ya gue tentu nggak akan melakukan itulah. Selain memang nggak ada, gue juga tipikalnya gue balik lagi ke guanya pribadinya. Gue bukan tipikal yang begitu, jadi ya gue nggak akan melakukan itu gitu. Lanjut ya lagi ya. Bang, saya penasaran, orang Jepang sendiri memandang Gunpla sebagai mainan mahal atau setara mainan pasar ya? Mungkin beberapa orang Jepang memandang Gunpla sebagai mainan murah. Mungkin beberapa orang Jepang juga memandang Gunpla sebagai mainan mahal. Sebagaimana kita ketahui, Gunpla pun terbagi dari beberapa macam kelas. HG, MG, PG, RG. Ada yang limitednya, ada yang raffle-nya, ada juga yang eksklusif collab dengan misalkan Uniqlo, JAL, dengan apapun juga gitu kan. Nah, kalau kita bicara berdasarkan harga, untuk menentukan sebuah barang itu mahal atau murah, ya tergantung dompet kita masing-masing. Kayak
Kayak gua nih misalkan gua ngeliat HG anjay mahal banget. Tapi buat lo para penonton mungkin lihat HG anjay murah banget. Tergantung sudut siapa yang melihat. Tapi kalau menurut gua di Jepang itu mainan murah dalam artian murah. Gua mencoba mengartikan pertanyaan ini, murah itu bukan murah dari harga ya, tapi murah dari kualitas ya. Mainan murah itu atau mainan-mainan KW atau mainan-mainan jelek itu rata-rata jarang sih di sana sih ya. Kecuali udah vintage banget tapi itu juga jelek secara quality tapi mahal secara harga. Jadi yang ada di Jepang itu adalah mainan candy toys. Tapi candy toys itu ya termasuk mainan murah sih, karena hitungannya kan 100, 200, 300, paling mahal 400 yen sekali putar. Jadi kalau Gunpla menurut gua itu mainan yang dari kelas bawah, tengah, atas kena semua. Karena satu karakter RX78 dia dibikin versi mahalnya RX78PG, dibikin versi setengah mahalnya MG, dibikin versi di bawah setengah mahal atau ya agak-agak murah tapi nggak murah juga, dibikin HG. Mau yang kecil tapi agak mahalan lagi atau sama kayak MG tapi nggak punya tempat, dibikin RG. Jadi semua ada. Mau yang lebih murah lagi ada SD. Mau yang lebih murah lagi ada beginner's kit. Nah jadi semuanya dibikin di semua lini gitu, di semua segmen. Jadi rasanya ngejawab ini agak susah-susah gampang. Tapi ya itulah dari gue ya guys ya. Isekai! 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 Oke, ini ada yang mau nanya ini nih. G6 Mobile Gaming Zone 766. Kok bahas robot favorit dan yang kurang menarik menurut lu dong? Robot favorit gua sejauh ini si Mazinger ya. Maksudnya gua punya banyak robot favorit, tapi kalau kita round down, kita urutin, itu bakalan banyak banget. Karena yang namanya super robot rata-rata gue suka semua sih. Balik ya kalau kita ngebahas robot favorit, robot-robot yang gue suka tuh kebanyakan super robot. Ada real robot yang gue suka, tapi yang gak sebanyak yang gue suka adalah dari seri-seri super robot gitu ya. Terus kalau robot yang menurut gue kurang menarik apa ya? Apa ya robot-robot yang kurang menarik ya? Rasanya semua robot itu menurut gue menarik sih. Karena kenapa? Gue nonton robot memang buat santai. Bukan yang gue harus tekunin dan harus gue ngejelimetin dan gue debatin gitu. Oh ini kurang menarik nih, gak masuk akal nih apa. Nggak gitu, mau nggak masuk akal, mau movie magic, mau gatainya impossible, nggak impossible gitu. Kan ada teman-teman yang, gue nggak suka gator, nggak mungkin masuk akal, nggak bisa tuh begitu, mau sampai tahun kapan pun nggak bisa robot gatai kayak begitu. Gua bodo amat, selagi ceritanya menarik, Monster of the Week-nya gampang diikutin, backstory-nya menarik, gambarnya menarik, gua suka semua guys. Ya guys, jadi itu kira-kira tanya jawab kita untuk di episode kali ini ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya pertanyaan atau komentar yang belum dibacain, jangan khawatir, di reminder aja nanti di episode berikutnya yang nggak tahu kapan nanti kita akan bacain ya guys ya. Sekalian ini buat masukan ya, masukan buat gua maksudnya. Kalau dari kalian ada yang punya ide-ide, mau gua ngebahas apa, atau mau gua review apa, atau gua mau ngomongin apa, atau ada kasus apa, seperti biasa, channel kita terbuka untuk masukan ya. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, TikTok, bisa lewat Facebook, bisa juga di kolom komentar. Silakan guys, kasih tahu aja. Oke? Jadi Michael Cur aja terakhir dari Sekai, gitu aja dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus logo Saweria seperti biasa ada di pojok kanan bawah buat teman-teman yang punya rezeki lebih ya. Thank you ya guys, peace out guys.